Hai guys, kali ini kita dengarkan duet Elia Miron dengan Agatha apologet handal yang lagi viral. Ya lagi pula ya kalau kamu tadi katakan bahwa apakah dengan berdoa itu sia-sia karena Tuhan sudah menakdirkan, karena dia sudah tahu apa yang terjadi, lalu untuk apa kamu mendoakan? Tuhan itu tidak pernah menjadikan pengetahuannya menjadi dasar penetapannya. Dia tahu saya akan berdosa, bukan berarti dia yang buat saya berdosa. Dia tahu Yudas akan berkhianat, bukan berarti Tuhan yang paksa Yudas untuk berkhianat. Jadi jangan katakan demikian. Ya, pengetahuan Tuhan tidak pernah menjadi dasar penetapannya. Makanya dalam iman Kristen itu nggak ada takdir, yang ada itu free will. Kamu menentukan apa yang akan kamu dapatkan, sebab apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu menabur iman yang benar, kamu akan menuai klaim yang benar. Tapi kalau kamu menabur iman yang salah, kamu akan memperoleh hukuman. Gitu. Jadi nggak ada itu takdir dalam iman yang Kristen. Kalau ada takdir berarti Tuhan udah ciptakan kita seperti robot. Kalau Tuhan udah ciptakan kita seperti robot, untuk apa dia menghakimi kita atas apa yang dia takdirkan sendiri? Itu Allah kacang-kacang itu. Bukan Allah yang benar itu. Jadi kalau ada takdir-takdir itu Allah ece-ece, Allah mainan itu. Yang menakdir-nakdirkan itu. Itu ngaku-ngaku Allah. Ya, itu ngaku-ngaku Allah itu. Siap. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Elia Kak Agatha. Oke, God bless. Takdir-takdir itu apa itu? Gak ada takdir. Lagian Tuhan Yesus itu ngajarin doa loh. Berdoa dengan cara doa Bapa kami. Kok dibilang sia-sia? Iya kan? Disuruh Yesus kok. Kita diajarin berdoa malah. Silakan lagi. Lagi. Lagi berdangdut. Kenapa berdangdut naik ke sini? Kalau berdangdut di sana lah dulu ya. Silakan Rachel. Halo Rachel. Banyak banget yang menaik, sabar ya teman-teman ya. Silakan Victor, selamat malam. Shalom kakak Agatha. Salam. Silakan, mau tanya apa, brother? Kakak mau nanya soal pernikahan. Menurut kakak berdua, kalau dalam sebuah pernikahan tiba-tiba kedepannya pasangannya meninggal, menurut kakak berdua apakah kita sebagai Kristen boleh menikah lagi atau tidak? Dan memang kalau boleh, apa ada firman yang mendukung pernyataan itu? Terima kasih. Ya, silakan Agatha. Kalau nanti salah satu dari pasangan kita meninggal, bisa nggak kita menikah lagi? Dan kalau bisa menikah lagi, apa dukungan ayatnya untuk itu? Gitu. Silakan. Oke, bisa lihat di 1 Korintus 7 ayat 9. Ya, dikatakan gitu. Kamu itu disarankan untuk tidak menikah lagi, kata Rasul Paulus. Jadilah seperti aku, gitu kan. Tetapi mengingat banyaknya bahaya dalam dosa, ya. Mengingat manusia itu tidak ada yang bisa lepas dari syahwatnya, ya. Daripada kamu jatuh ke dalam dosa, lebih baik kamu menikah. Ayat 9 ya. Namun kalau mereka tidak dapatlah menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah itu, jadi kalau di ayat sebelumnya itu ya, kalau dibaca ya, dianjurkan sama Rasul Paulus itu untuk apa? Dianjurkan untuk sama seperti Rasul Paulus gitu, hidup salibat gitu. Tapi kalau kamu tidak bisa menguasai dirimu ya, lebih baik kamu menikah daripada binasa dengan dosa itu. Oke, gitu ya Pak. Ya. Oke kakak, terima kasih. Iya, Tuhan berkati ya. Karena perintah Tuhan ya, di dalam 10 perintah Tuhan disuruh jangan berzina, bukan jangan menikah. Ya toh? Gitu. Jadi supaya kamu tidak berzina ya kamu lebih baik menikah. Itu suatu kelonggaran ya. Ya, daripada hangus di dalam hawa nafsu. Kenapa Kak Agatha nggak bisa live? Iya, soalnya aku di sebelah Bang Putin ya. Takutnya Bang Putin marah. Bahaya. Kenapa ya? Soalnya aku sebelah Bang Putin ya. Takutnya Lagi di Bethlehem kayaknya. bisa aja dia. Udah. Mantul-mantul, tahap yang buat mantul-mantul. Mantul-mantul tadi suaranya dia, entah apa yang buat mantul gitu loh. Ya, silakan Gary. Gary salut. Malam Kak Elia, malam Kak siapa satu lagi? Agatha. Ya Kak Agatha. Oke. Mau nanya ini aja Kak Agatha dan Kak Elia. Gimana sih
cara kita untuk paling efektif ya untuk belajar kebenaran Alkitab yang ada yang terkait dengan konteks, dan juga mungkin kan kita juga seringkali belajar kalau ada konteksnya, terus juga ada kebudayaan saat itu dan lain-lain kayak gitu, supaya kita nggak sesat dalam pembelajaran Alkitab. Itu sih Kak. Ya belajarlah, carilah buku-buku yang relevan dengan itu. Anda bisa menggunakan sumber-sumber yang lebih dekat, ya misalnya tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, buku-buku Eusebius itu bagus, ya terus juga Sinak Syarion itu juga bagus kalau mau belajar firman Tuhan, ya atau nanti di Play Store, di App Store bisa download OSB, bisa pakai itu, ya bisa belajar dari sana, atau mungkin bisa dengar-dengar Pak Bambang Nursena atau Romo Daniel, ya atau Pak Esra Soro. Di sana dijelasin karena untuk cari sumbernya. Tapi kamu perlu apa sumber yang mereka sebutkan, kamu cari agar kamu lebih tahu banyak. Kan mereka tuh sudah menyampaikan, sudah diolah menjadi kesimpulan tapi sebut sumber. Nah kamu pelajari itu sumber-sumber yang mereka sebut gitu, biar semakin banyak wawasannya. Kita juga dulu gitu baca Alkitab tuh ya begitu aja, kita nggak tahu 1 Korintus ini ditulis dalam latar belakang apa sih, Galatia ini tulis dalam latar belakang apa sih, sehingga kita kadang-kala memaksakan persepsi kita yang salah itu tanpa mengerti konteks penulisan Alkitab itu bagaimana gitu. Jadi bisa banyak belajar gitu ya. Oke, thank you Kak. Oke, ya. Banyak sumber yang bisa dipelajari. Suara Bu Guru hilang. Ya emang saya hilangin. Nanti bunyikan lagi. Biar nggak berisik. Saya belum terganggu dengan suara berisik. Silakan Henry. Shalom. Oke, shalom. Nih, Ya silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Ada Agatha di sini. tentang apakah pandangan tentang dosa waris ataupun dosa keturunan? Oke, ada suara seketurunan, silakan Agatha. Itu sudah lama Ya. terngiang-ngiang dalam pikiran atau macam Oke. Ya, silakan Agatha, dosa waris. Apa yang kamu apa? Dia nanya apa tentang dosa waris? Gimana pendapatmu tentang dosa waris begitu? Dosa waris itu nggak ada. Yang ada itu adalah dampak dari dosa itu yang kita terima. Jadi bukan dosa yang diwariskan. Adam yang berdosa kita yang nanggung, tidak. Karena di dalam Alkitab dikatakan tiap-tiap orang memikul tanggungannya masing-masing. Gitu. Di dalam Wahyu 13 ayat 14 juga dikatakan apa? Manusia itu akan mati dan apa yang dia lakukannya itu mengikuti dia. Itu. Jadi bukan dosa yang diwariskan, tetapi dampak dari keberdosaan itu, itulah yang diwariskan kepada kita. Makanya manusia, ya anak kecil tidak diajarin ibunya berdosa pun dia akan tahu cara berdosa, cara membantah, cara berbuat dosa. Dia tahu. Kenapa? Karena itu efek atau dampak itu yang diwariskan itu. Makanya di dalam Mazmur kalau nggak salah ya, dikatakan di dalam dosa Aku dikandung. Bukan aku mengandung dosa, bukan. Di dalam ketidaktaatan ibuku aku dilahirkan gitu kan. Jadi kita dikandung oleh orang tua yang memiliki dosa. Apakah dosa orang tua kita tanggung? Tidak. Gitu. Cuman kita mendapatkan dampak itu. Jadi dosa waris itu nggak ada. Yang ada adalah kita memiliki kecenderungan untuk berdosa karena orang tua kita berdosa. Bang, Oh, hello. masa iya Adam yang berdosa kita yang nanggung? Terus banyak kali lah kita ya Elia ya. Cuman kita makin banyak dong. Misalnya si Adam kita tanggung, anak cucunya sampai ke kita. Masa kita tanggung? Ya tidak demikian. Oh, oke. Orang itu dulu tanggungannya masing-masing. Gak ada dosa diwariskan. Kamu pun tidak mewariskan dosamu sama anakmu. Gak ada itu. Yang mewariskan itu mungkin hartamu, tanahmu, itulah. So Dalam ya diwarisin dosa, diwarisin harta dong. maksudnya yang dosa Adam dengan Hawa tuh sudah tidak ada lah maksud macam itu. Tanggung dosa sendiri. Kurang jelas berarti. Halo? Bagaimana? Ya, gimana Pak? Yang dosa Adam dengan Hawa tuh sudah tidak ada. Dosa gini Pak, dosa waris itu kan memang beberapa pendeta sering menyebutnya dosa waris, tapi pengertian dosa waris itu kan bukan dosanya si Adam dan Hawa kita tanggung, tetapi dampak keberdosaan itu yang kita dapatkan. Jadi karena upah Apa dosa, dampaknya itu Elia? Jelaskan dulu sama dia. Dampaknya itu adalah kita itu mengalami kematian. Kita itu kecenderungan berdosa. kita menderita, kita kesakitan, kita teraniaya. Itu dampak dari keberdosaan Adam dan Hawa. Bukan berarti karena Adam dan Hawa mereka berdosa lalu kita ikut-ikutan dipukul sama Tuhan, enggak begitu.
tapi dampak dari keberdosaannya dia itu kena, sama seperti orang koruptor Pak, orang korupsi. Nah, bapaknya korupsi, anak-anaknya nggak kena, tapi kena dampaknya, misalnya kena bully lah, kena ejek, kena hina. Nah itu dampak keberdosaan. Jadi bukan ikuti penjara kan anak-anaknya kan, bukan ikuti adili kan, tetapi ada dampak dari perbuatannya itu. Nah begitulah. Dosa waris tidak ada. Oke, clear. Dosa waris. Ini memang tidak ada. Oke, paham. Oke, thank you. Itu Yang ada itu dampak keberdosaan gitu ya. Oke. Alright. Silakan daun-daun. Ya, malam baik semua. Dapat dengerin? Iya. Ya silakan. Udah Oke. ada. Ini tadi bicara soal doa, yang doa Bapak kami tadi saya sempat dengar. Kan baru-baru ini ada terjadi penerjemahan baru ya, yang dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang TB Jilid 2, yang soal doa Bapak kami, yang dalam teks terakhirnya ada terjadi kontroversi, di mana Apa? Saya tidak bisa dengar suara kamu. Kalau keluar dari ini. yang dikuduskanlah namamu, diganti namamu telah dikuduskan. Habis itu ada juga yang menjadi kontroversi. Di mana diganti namamu telah dikuduskan? Di TB2 tetap dikuduskan namamu, nggak ada diganti itu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, saya itu lihat Namamu baru-baru di namamu tuh nggak beda makna. saya lihat itu baru-baru di Instagramnya LAI. Coba dibuka, terjadi kontroversi di situ. Yang Ya kalaupun itu diputar-putar, maknanya tetap sama bahwa nama Allah itu kudus kan. Itu hanya terjemahan, naskah aslinya tetap sama. Tapi Karena kan terjemahan itu pasti ada loss in translation. Anda harus paham itu terjemahan. Nggak masalah. nggak masalah kalau maknanya itu kan, maksudnya dikuduskan namamu dan telah dikuduskannya nama. Itu kan sama dengan telah terjadi dan yang akan terjadi. Tetap begitu sama. Ya, nama Allah itu kudus selama-lamanya. Tergantung kamu mengingatnya kapan. Masih mengingatnya, telah mengingatnya, atau akan mengingatnya. Itu doa itu subjektif. Jadi it depends on you. Kalau mau ingat terus-terusan silahkan. Mau nggak ingat berarti telah. Mau ingat terusan berarti akan begitu. Atau ingat sekarang berarti present. Itu nggak perlu dipermasalahin. Ngomong itu terjemahan kok. Oke, berarti hanya postingan itu yang membingungkan saya ini. Baik, terima kasih. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan Mbak Bakti. Halo Mbak Bakti. Halo. Halo, malam. Sorry kepencet Kak Elia, tolong diturunin. Oh, baterai aku udah ini. Ya, ini lama banget lagi. Kita kayaknya nanti akan berakhir ya, tapi kita naikin dulu beberapa orang lagi ya. Karena ini spesial dengan Agatha ya, dari udah nggak dari Palermo lagi ya, sudah dari Jepang. Tetangga Putin. Dari Rusia. Mantul-mantul, yang mantul-mantul nggak naik ya. Oke. Silakan Arek. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah diangkat, dimasukin. Saya mau bertanya. Saya baca kitab Wahyu itu penglihatan Yohanes yang ketika dia di dalam kerajaan surga begitu, dia melihat banyak orang yang menyembah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita kalau di surga itu cuma menyembah saja? Lalu kalau begitu apakah nggak boring? Soalnya kan kita diatur menyembah aja gitu.
Nah, terus Jadi maunya apa Pak? Bidadari kah? Atau ya nggak tahu itu menyembah kan sampai yang tidak cari cari Tuhan yang bisa main yang lain-lain gitu Pak. lalu kalau begitu di surga sudah nggak ada free will lagi ya, maksudnya nggak ada free choice gitu maksudnya. Kalau misalkan ada, apakah itu nggak berbahaya? Nanti kita bisa berbuat dosa lagi. Oke, silakan apa Agatha? Apa sih di surga itu ngapain sih? Ya, silakan. Kenapa? Silakan jawab. Bagaimana dan mengapain di surga, tidak membosankankah? Bagaimana dengan free will di sana? Memang benar ya, di dalam Wahyu kan dikatakan ya, kita memuji nama Allah yang dan malam ya. Apakah kita masih punya free will? Iya, tetapi kita ini kan kondisinya, kita ini kan sudah seperti yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 4 ya, kalau nggak salah ya, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi gitu. Apakah yang ilahi itu, kan kita menjadi sama seperti Allah. Apakah Allah kita itu kawin? Maaf ya, main congkak. Kan Yesus sendiri sudah mengatakan, kita di sorga nanti itu tidak ada lagi yang namanya kawin-mengawin. Tapi kita menyatu dengan Allah, menyatu di dalam kemuliaannya. Allah yang adalah kudus, nah kita itu menjadi kudus. Ingat ya, kita menjadi kudus, menjadi sama seperti Allah. Atau kita kenal dengan istilah teologisnya adalah mengalami yang namanya teosis. apa namanya? Teosis. Saya lupa. Teosis. Ya betul. Ya, kita berteosis gitu. Apakah tidak ada free will? Ada. Hanya di surga nanti itu nggak ada lagi yang namanya iblis, nggak ada lagi yang namanya dosa, nggak ada lagi yang namanya kematian, nggak ada lagi namanya kawin mengawin. Itu loh. Jadi kita ini menjadi sama seperti Allah. Itu. Coba. Berarti nggak ada lagi yang adalah gambar Allah. Kristus yang adalah role model dari manusia. Coba. Kristus itu seperti apa? Menikah tidak? Oke. Berarti kalau begitu, Jadi kalau Anda katakan bosen, oke, ya udah, Anda berarti harus cobain di surga yang sebelah. Enggak, lagi pula bosan itu kan kedagingan. Di surga mana ada kedagingan? Kita sudah tidak memiliki lagi apa sih namanya kodrat manusia yang hina ini loh. Karena di dalam Filipi 3 20-21 dikatakan ya, dan dari sana sebab keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Jadi gambaran dia itu sejak semula diciptakannya seperti Kristus. Perintah kepada Adam dan Hawa untuk kawin ya, untuk beranak cucu supaya apa? Supaya banyak manusia ini, supaya banyak Allah itu memberikan kasih itu kepada manusia. Jadi perintah itu dilakukan Allah supaya apa? Supaya manusia itu berkuasa atas bumi. Gitu. Bukan untuk itu hal-hal yang bersifat duniawi. Kan disuruh kita menyalibkan kedagingan kita. Sejak dari Yesus itu inkarnasi ke dunia ini, kita itu disuruh apa? Disuruh menjadi sama seperti Yesus Kristus. Matikan, salibkan kedagingan kita. Supaya apa? Kita semakin hari semakin diperbarui dan kita mencapai puncak dari keselamatannya itu, yaitu sama seperti Yesus. Kan diubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang sama dengan Yesus Kristus, yang bisa menaklukkan segala sesuatu. Coba dibacain dulu Eli. Filipi 3 20-21. Kita disuruh menaklukkan tubuh kita yang bersifat daging ini gitu loh. Jadi kalau kamu masih berpikir nanti bosan lah, itu sifat kedagingan itu. Nggak ada yang seperti itu, tubuh seperti itu nggak ada lagi di surga nanti. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Menaklukkan segala sesuatu termasuk kebosananmu tadi. Jadi kamu tidak akan bosan di sana. Oke, jadi itu bisa berarti di surga itu kita udah nggak bisa merasa lapar, haus, iri, sedih, begitu ya? Oke, lalu berarti juga di surga nanti itu juga tidak akan ada namanya gender lagi ya? Nggak ada lagi kan itu di situ? Kalau demikian. Sama seperti kita perempuan, laki-laki dengan laki-laki, tetapi keinginan daging itu sudah tidak ada karena sudah ditaklukkan gitu. Kita hidup seperti malaikat. Saya tanya, malaikat ada nggak yang nggak kawin? Malaikat punya jenis kelamin nggak? Seperti, bukan menjadi, tetapi seperti. Jadi kita tuh tetap, kalau saya perempuan ya perempuan, bapak laki-laki laki-laki. Tapi adakah keinginan kita untuk, maaf ya, dalam kata konotasi negatif yang seperti kamu tanyakan tadi, itu tidak ada lagi. Oke. Karena sudah tidak ada dosa, tidak ada iblis, tidak ada kematian. Yang ada adalah sukacita.
Oke. Satu lagi ya. Sekarang ini kan kita sebagai orang percaya, kita mengimani, kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan diselamatkan. Namun demikian banyak gereja-gereja itu banyak banyak aliran-aliran seperti Protestan, Katolik, Ortodoks. Nah, tetapi kalau misalkan iman yang menyelamatkan kita, kenapa ada perbedaan di antara aliran-aliran itu? Jadi ini kan bisa membingungkan kalau kita nggak kuat pengetahuannya. Jadi kan kita mesti percaya. Nah, membingungkan Pak. 1 Korintus 11 ayat 19 dikatakan, penyesat itu, perpecahan itu akan ada di antara kamu untuk melihat siapa yang kamu uji. Jadi Allah itu juga menguji kita. Kita sudah percaya kepada Yesus, tetapi Allah juga menguji kita. Nah itu, apakah kamu mau taat kepada Kristus atau kamu tidak taat kepada Kristus? Jadi pertanyaanmu itu sudah dijawab oleh Alkitab. Gimana dengan denom itu? Kita tidak bicara tentang denominasi di sini, ya. Dan kalau Anda mengatakan oleh imanmu kamu diselamatkan, ingat yang menyelamatkan kita itu adalah Yesus. Iman yang dimaksudkan di situ adalah tangan rohani kita untuk menerima keselamatan itu, yang diberikan Yesus secara gratis kepada siapa saja yang mau percaya kepadanya. Jadi bukan hanya karena iman yang kamu pikir itu, oh saya percaya udah pokoknya udah selamat gitu. Enggak gitu Pak. Iman itu adalah permulaan dari kamu menerima keselamatan itu. Dan di dalam kitab yang lain ya, bukan kitab yang lain ya, di ayat yang lain dikatakan apa? Kerjakan keselamatanmu. Gitu. Karena kita yang orang percaya ini sudah selamat, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Begitu kita percaya pada Yesus, kita selamat. Dan sedang diselamatkan itu artinya kita menuju proses. Dan akan diselamatkan nanti seutuhnya kita menerima keselamatan itu. Seperti tertulis di dalam Efesus 1 ayat yang 13-14. Kita sudah diberi jaminan bagian, yaitu Roh Kudus yang kita terima melalui sakramen baptisan dan krisma. Nah, dari situ kita mengerjakan keselamatan itu. Gitu. Jadi kita semuanya berproses Pak, bukan hanya karena iman saja kita diselamatkan, tetapi karena kita juga harus mengerjakan keselamatan itu. Ya, kalau kita harus mengerjakan, dianya juga yang mengerjakan keselamatan itu. Oke, kalau kita harus mengerjakan keselamatan itu kan, jadi kenapa harus ada perbedaan di antara itu Protestan, Katolik, Ortodoks? Supaya dengarkan Pak, dengarkan. Supaya ketahuan siapa yang tahan uji. Kalau udah dibilang itu ayat, coba bacaan dulu ya. Iya, boleh. 1 Korintus 19. Perpecahan itu harus ada di antara kamu untuk melihat siapa yang tahan uji. Kan kita semua ini diuji. Gitu, jangan diulang lagi Pak. Jadi kita putar aja nanti ngantuk. Sip. Oke, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Thank you. Tuhan memberkati Pak. Ya. Ya silakan, siapa ini? Banyak yang mau naik. Banyak 100 orang. Aja gile aja. Tapi bateraiku ini nggak memadai. Ya nggak apa-apa lah 2 jam ya. Biasa juga 2 jam kok. Kalau udah ini bisa nanti kita end live. Ya. Banyak pasien katanya. Iya, ini sesi si Agatha dulu ya teman-teman. Karena dia kangen, tapi karena di tempat si Putin gak ada TikTok, jadi gak bisa. Aduh. ada ini kesukaan Korgi. Itu hewan lucu tuh, anjing. Silakan Joane. Halo Joane. Halo. Joane? Nggak ada ya? Tidur mungkin. I just killed a man and my love. Silakan 20. Halo. Ada aja manusia ini. Mau naik tapi nggak naik. Oke. Enaknya makanan di sana? Aku rasa Halo, makanan Kak, mau nanya. lidahku yang ke Indo-Indoan. Silakan Alexi. Oke Kak, ini sorry dulu jangan dijudge ya Kak. Aku mau nanya soal kok tadi di surga itu kan bilangnya nggak ada iri dengki, nggak ada apa-apa. Nah tapi kok kita tuh selama ini
sering terdoktrin ada kita tuh kenal kayak Lucifer, kita kenal iblis. Itu tuh kayak malaikat yang Lucifer tuh jatuh nggak dari ada. surga bla bla bla. Nah, boleh nggak Kak minta penjelasannya? Lucifer itu siapa? Kayak son of the morning, morning star yang dipecahkan jatuh ke bumi itu kayak gimana Kak? Makasih. Lucifer itu tidak ada. Lucifer itu kan terjemahan Latin dari Hailel bin Syahar itu. Ya, dulu itu Tuhan tuh tidak pernah cipta iblis, tapi dia cipta malaikat. Malaikat itu ada di Samayim, di Uranon, di Uranus, di langit, yang kadang juga disebut sebagai surga. Nah, ketika malaikat itu memberontak kepada Allah, muncul ketidaktaatan dari free will-nya, maka seketika itu juga dia terlempar dari hadirat Allah. Karena Allah itu kudus. Sedangkan malaikat itu menjadi berdosa, maka dia terlempar dari tempatnya Allah. Ya. Nah, ketika dia mulai berdosa, dia tidak lagi bisa menemui Allah di dalam dan bersatu dengan Allah. Itu jadi di sorga itu memang nggak akan ada lagi dosa, tidak ada iri dengki, dan karena kuasa ketidaktaatan itu, kuasa dosa itu sudah ditaklukkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi itu tidak ada lagi. Gitu loh. Berarti dia dalam wujud malaikat atau kayak gimana Kak? Siapa? Itu Lucifer beda nggak sih? Lucifer itu tidak ada. Lucifer itu bukan tidak ada dalam Alkitab. Itu buatan tafsir orang saja. Cocok-logikan namanya. Ya, yang ada itu iblis dan setan. Itu kata kitab Wahyu. Iblis, setan, si ular tua, si binatang itu. Itu bahasa Alkitab menggambarkan iblis. Ya, berarti jadi iblis itu malaikat. Malaikat bukan? Dia malaikat yang memberontak kepada Allah. Pada awalnya dia malaikat. Oh iya, oke. Oh ya, itu aja sih Kak. Kayaknya. Terima kasih ya Kak. Oke, ya. Ini nggak ada itu nanti lagi apa ya, karena iblis sudah akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, yaitu kematian kedua. Ya, gitu. Shalom, shalom Ya, Kak. silakan Nawi. Ya, shalom. Mau nanya Kak, Ya, silakan. tadi katanya ya malaikatnya kan memberontak. Memang di waktu itu di surga bisa ada timbul rasa pengen berbuat dosa, memang bisa itu? Ya kan free will-nya tuh yang disalahgunakan. Dosa itu di sorga itu tidak ada. Tetapi seketika timbul niatnya, kan dikatakan kan Tuhan Yesus berkata, dia hendak menyamai yang maha tinggi. Ketika free will-nya itu punya keinginan untuk menyamai yang maha tinggi, langsung dia terlempar dan menyeret sepertiga dari Oh, berarti Lucifer itu nggak ada itu cuma hanya apa itu? Lucifer itu produk tafsir. Oh, produk tafsir. Jadi waktu itu yang terseret seperti malaikat itu dia timbul free will-nya sepertiga malaikat dari penghuni surga itu. Ya, sepertiga dari malaikat di surga ikut memberontak, punya keinginan yang sama seperti itu. Oh, gitu. Tapi berarti selama ini kayak iblis itu nggak ada kayak pemimpinnya gitu berarti ya? Kayak selama ini kan kita kira Lucifer ya Kak? Nggak ada gitu ya, berarti nggak ada pemimpinnya ya? Iblis tetap iblis. Oh, iblis. Kalau yang di Taman Eden itu, di Taman Eden itu yang waktu ular itu ngebujuk Hawa, itu Taman Eden termasuk surga atau gimana ya Kak?